Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebetulnya Injil hari ini sangat panjang, 41 ayat, dan sekarang dipotong-potong, diambil ayat-ayat yang penting, tapi tanpa mengurangi makna dari Injil ini. Marilah kita merenungkannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini adalah cara Yesus untuk menyembuhkan si buta ini, memakai cara lama. Cara lama itu meludah, mengaduk ludahnya, mengoleskan ke matanya, lalu berkata, "Basuhlah dirimu di kolam Siloam." Meludah ke tanah, mengaduk lumpur ludah itu, mengoleskan di tanah, lalu berkata. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini cara lama. Kalau kita bandingkan dengan cara-cara Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, ini ada cara-cara yang baru. Dia hanya bersabda, tidak perlu mengaduk-ngaduk. Pergilah ke kolam Siloam, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lalu selesai begitu saja. Dan si buta ini tetap melakukan hal itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, cara lama atau cara baru tidak penting. Yang penting bagi kita adalah bahwa Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Orang buta inilah yang penting. Cara-cara lama atau baru tidak penting. Maka dari itu kalau ada Injil yang berbeda seperti itu, kita tidak perlu memperdebatkan. Injil bukan data ilmiah untuk ini. Injil adalah permenungan. Permenungan yang dikarang oleh seseorang dalam terang Roh Kudus. Dan inilah Injil itu. Kisah Yesus dikarang oleh seseorang dengan terang Roh Kudus. Kebetulan ini Yohanes namanya. Maka dari itu kita harus mempercayai Injil ini. Injil ini sungguh-sungguh hebat. Oleh karena itu kalau ditanya macam-macam, tidak perlu dilayani orang-orang yang bertanya-tanya. Injil ini kok berbeda dengan Injil yang lain? Injil ini berbeda. Tidak usah. Injil bukan data fisik, bukan data rohani, tapi permenungan dari orang-orang yang dikarang dan mendapat terang Roh Kudus. Inilah terang Roh Kudus. Ini untuk membedakan yang lain dengan bacaan kitab suci, bacaan-bacaan rohani, bacaan. Ada terang Roh Kudus. Disinilah letak Injil itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, cara lama atau cara baru itu tidak begitu dipentingkan di sini. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil ini dikatakan bahwa ada forma dan materia. Formanya, pergilah, kata-kata. Forma itu kata-kata. Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Itu yang penting. Dan materianya adalah meludah, mengaduk, menjadi lumpur, lalu mengoleskan ke tanah. Ini materia. Semua sakramen ada dua yang penting, forma dan materia. Sakramen baptis, orang dibaptis dengan dicuri air, cur. Nah, lalu berkatalah, aku membaptis engkau hai Maria dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kata-katanya itu forma.
Kalau hanya forma saja, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, tidak ada gerakan cur, tidak sah, tidak sah. Juga sakramen-sakramen yang lain, misalnya pengakuan dosa dalam nama Bapa dan Putra, demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dosamu diampuni. Romo tangannya begini, kalau Romo tidak begini tangannya, tidak sah, harus begini. Nanti kalau ada pengakuan dosa, nanti Senin tanggal 27, 28, 29, Romo harus begini tangannya di hadapan kita. Seperti ini terang Roh Kudus, bukan seperti nasi, itu seperti nasi. Hitler, wah enggak, bukan Hitler, ini Roh Kudus, Bapak Ibu saudara yang terkasih semua, harus ada materia dan forma. Materia itu barang-barang materi, olesan minyak, olesan lumpur ini, lalu kata-kata, baru itu sah. Dari ini adalah perbuatan liturgis untuk menyembuhkan orang yang buta, dan ini adalah sakramen-sakramen dalam sakramen kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus menghayati hal ini sebagai sakramen. Kita membutuhkan hal ini, di mana masyarakat sekarang dan kita juga adalah membutuhkan karya-karya Roh Kudus. Kita ingin dimelekkan oleh Tuhan, melihat cakrawala ke kanan ke kiri, ini dimelekkan, diberi pencerahan-pencerahan, diberi perhatian-perhatian. Bapak Ibu, Ardas 23 ini, tahun 23, menitik beratkan kepada karya Allah di dalam keluarga. Karya Allah di dalam keluarga. Lihatlah Yesus yang ada dalam keluarga itu. Maka anak-anak itu adalah Yesus kecil. Anak-anak itu Yesus kecil. Harus kita perhatikan. Nah, anak-anak rame. Nah. Itu Yesus kecil yang berteriak itu. Maka kita harus peduli kepada dia. Mungkin dia tidak punya perhatian. Dia makan harus diperhatikan itu. Ini diberi permen, diberi mainan, diberi HP-nya mamanya atau papanya, diberi macam-macam. Nah, supaya tidak nenek terus. Nenek. Perhatian kepada anak-anak, dan kita semua harus memberi perhatian. Ini kadang-kadang kekurangan kita di sini ini, letak kekurangannya kita di sini. Anak-anak dibiarkan, saya kalau melihat anak-anak sekarang dibiarkan hidup dalam individualis, hanya terpaku pada HP aja, HP, bangun tidur sudah HP. Tidur HP sampai lupa tidur, melek terus HP. Duh, kenapa kok seperti itu? Tidak ada belajar, tidak disuruh-suruh, tidak. Anak-anak harus disuruh-suruh, harus belajar, harus tidur, harus mainan kepada teman-teman yang lain. Atau kalau tidak keluar ya dengan kakak-kakaknya atau adiknya. Kalau sendirian, ya main sendiri dengan papanya atau mamanya. Perhatikan anak-anak ini, karena anak-anak haus akan sosialitas, haus akan teman-temannya. Kalau hidupnya di rumah terus, itu harus diperhatikan. Bapak Ibu, nanti anak-anak diperhatikan, tumbuhnya subur, dia mekar, dia melihat cakrawala, melek.
memberi pencerahan-pencerahan, memberi perhatian-perhatian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suami istri harus rukun bersatu padu agar anak-anak meniru suami istri yang rukun itu. Kalau dialog rukun, berdiskusi ya rukun, omong-omong ya enak. Jangan omong-omong itu banter-banteran, wong sak meter ngomong wo. Ngomong apa? Tukaran tibakno. Wah, orang tua selalu tukaran kalau ketemu. Maka tidak pernah ketemu. Wis kamu nang kantor kono wis nang kantor aku tak ngerawat anakku. Bapak Ibu saudara terkasih selalu gegeran aja. Gegeran enggak apa-apa, pokoknya sebelum matahari terbenam harus selesai, harus rukun kembali. Silakan gegeran, tapi sebelum matahari terbenam harus selesai. Itu rumusnya, sebelum matahari terbenam. Kalau setelah matahari, tidak bisa tidur nanti. Waduh, kepikiran nek opo ngomong iku, nek opo ngomong, enggak bisa. Harus begitu dalam cara menyelesaikan persoalan-persoalan. Ada rumus-rumusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dengan besan juga gitu, dengan mertua juga usulan dari orang tua atau besan itu adalah usulan-usulan. Besan-besan meskipun sudah banyak pengalaman, tapi tidak menggurui anak-anaknya, tidak menggurui. Mentang-mentang wah banyak pengalaman saya ini makan garam gitu, sampai asin kabeh lho, sampai asin kabeh. Tidak, maksudnya adalah diri kita sudah banyak pengalaman, jadi kita memberikan pengarahan-pengarahan, pencerahan kepada anak-anaknya yang menikah itu. Kalau mendidik anak seperti ini, mendidik anak seperti itu. Dan itu adalah barang mentah. Barang mentah itu kalau dilepas, itu menjadi kesimpulannya adalah kita sendiri. Nanti kita, ya ma, ya. Diani seneng pokoknya diani. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tidak perang terus ada usulan di perang, dihantam kromo, ditolak, disanggah, sehingga perang. Selalu kalau dengan mertua dan besan selalu seperti itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita selalu dihalang-halangi oleh tabiat-tabiat, tapi percayalah bahwa kita adalah satu, kita adalah menjunjung tinggi keramah dan sopan santun. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu bergegas-gegas untuk melakukan hal-hal masih panjang waktu itu. Diberitahu sekarang tidak apa-apa, tidak perlu besok lagi, gitu aja. Nanti kan akhirnya jadi. Oleh karena itu pemberitahuan itu adalah dengan kata-kata juga dengan perbuatan nyata. Kalau dia memang tidak setia kepada misa kudus, silakan tidak setia, tapi besok lagi akan setia. Tidak setia lagi besok lagi, tidak setia besok lagi. Begitu seterusnya. Memang orang tua harus bisa memberikan keramahan dan sopan santun dan bijak soal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, perhatian kita kepada anak-anak harus seperti itu. Keluarga kita adalah keluarga Nazaret, kita harus setia untuk menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat kita. Masyarakat kita membutuhkan hal ini, kita harus melek. Oleh karena itu marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan kebijaksanaan, agar bisa membuat cahaya terang di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan masyarakat kita. Tuhan memberkati kita. Amin.